Kali ini saya akan berbagi sebenarnya ya, berbagi terkait apa yang sudah kami lakukan bersama TCM Center kami begitu ya, tentang eh, bagaimana kita memfasilitasi begitu ya peserta didik dapat belajar dengan kondisi yang senang. Ada hal yang penting tapi sering kita lupakan begitu Bapak dan Ibu. Kalau kita mau runtun tadi ya, dari sisi intelijensi, emosi, dan juga spiritual tadi, untuk menciptakan satu aktivitas belajar yang menyenangkan, ada satu hal yang penting tapi sering kita lupakan. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari teorinya McLean gitu ya, ada 3 komponen penting atau 3 bagian penting di dalam otak kita, Bapak dan Ibu. Bagian yang pertama ini, ya ini bagian otak yang disebut sebagai batang otak begitu ya, yang sering disebut sebagai otak reptilia. Kenapa dinamakan reptilia? Karena ini hewan pun juga punya. Jadi bagian otak ini yang responnya spontan. Biasanya kalau dia merasa terancam, mereka merasa tegang dan merasa wah ada sesuatu ini yang akan mengganggu, maka dia akan respon cepat dan mereka akan menghindar begitu. Sehingga ini dikatakan sebagai otak reptilia. Nah, disinilah nanti yang pertama kali yang dirasakan oleh siswa Bapak dan Ibu. Jadi kalau mereka dalam situasi pertama kali kita mengajar dan pertama kali siswa ini mau belajar, pada saat mereka sudah mengalami yang namanya tekanan atau stres ini, maka bagian kedua dan ketiga ini tidak akan bekerja dengan baik Bapak dan Ibu. Karena mereka akan otomatis begitu ya. Otomatis bereaksi, takut, terancam, dan tidak nyaman. Mereka sudah menolak dulu. Mindset mereka tadi tentang matematika sudah sama. Dia sudah menolak dulu. Ngomong tentang matematika itu sudah tidak menarik lagi gitu. Karena mereka sudah ada di sini Bapak dan Ibu. Sudah tidak nyaman dulu begitu. Ada pengalaman masa lalu yang sudah tidak enak. Sehingga pada saat ada informasi, stimulus baru masuk, mereka sudah menolak. Dampaknya ya ini, marah, tidak suka, melawan, bahkan lari begitu ya. Ini akan memberikan respon spontan Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya tanya, siapa yang suka matematika? Pasti langsung ke sana. Nah, bagian yang kedua ini adalah bagian otak tengah yang disebut sebagai otak mamalia. Inilah yang tadi Bapak dan Ibu, pusat dari emosional tadi. Jadi di sini nanti pada saat ini sudah oke menerima begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti pada bagian kedua ini mereka mulai bekerja. Mereka sudah akan bisa merasakan, oh aku nyaman belajar, aku senang belajar. Nah disinilah nanti kuncinya Bapak dan Ibu. Pada saat mereka sudah ada rasa nyaman, kemudian merasakan tempat ini adalah tempat yang oke begitu. Sehingga mereka punya sikap positif dan respon baik. Nah ini kuncinya pembelajaran Bapak dan Ibu. Pada saat mereka sudah tidak menolak begitu. Kedatangan kita mereka tidak menolak. Jadi ini juga untuk siswa perlu tahu juga begitu. Jadi jangan cepat menggunakan respon ini begitu. Oh, ini susah ini susah ini. Saya tidak mau ini. Nah, maka ini nanti tidak akan bekerja teman-teman siswa dan juga teman-teman mahasiswa. Jadi kalian harus tadi pintar-pintar mengelola emosinya, harus selalu bersikap positif. Sehingga kalian akan bisa merasakan di sini. Kalian nyaman, ya, sehingga kalian bisa menjaga emosi kalian. Nah, di situ nanti ya, setelah 1, 2 oke begitu, baru nanti masuk ke sini Bapak dan Ibu. Ini baru mengisi, ini baru datang ini, bertamu dan sudah ditolak ya sudah, tidak bisa lagi merasakan senangnya tadi. Kalau ini sudah oke, rasa senang, baru kita menanamkan sesuatu di sini, di bagian intelijensi ini, di neokorteknya ini. Karena disinilah nanti tempat seseorang akan memiliki kemampuan untuk berpikir di sana Bapak dan Ibu. Jadi kalau di bagian 1 dan 2 ini sudah gagal, maka di bagian 3 ini maka kita percuma saja ngajar gitu. Mereka tidak akan dengarkan kita gitu. Mereka tidak akan menerima apa yang kita sampaikan begitu. Karena mereka sudah menolak dan mereka sudah tidak nyaman dulu begitu. Nah, ini nanti pada saat mereka tidak menolak, mereka senang, baru kita bisa mengisi mereka. Ini yang sering sekali kita lupakan Bapak dan Ibu. Kita hanya bertahan pada bagaimana materi itu bisa terselesaikan, bagaimana mereka tetap bisa belajar. Karena belajar sebenarnya tidak hanya belajar fakta gitu, tapi bagaimana mengolah pikir mereka. 3 hal ini Bapak dan Ibu yang harus kita perhatikan. Disinilah nanti yang memulai bagaimana pembelajaran itu harus menyenangkan. Supaya mereka tidak menolak ini tadi Bapak dan Ibu. Ciptakan dalam situasi yang nyaman dulu. Supaya bagian otak mereka yang pertama dan kedua ini berfungsi dulu, baru kita
bisa mengisi bagian yang lain. Maka di situ nanti akan ada yang namanya ingkatan jangka panjang, Bapak dan Ibu. Biasanya kalau ada hal-hal yang menyenangkan, itu akan tersimpan di long term memorinya mereka. Kalau yang ada di sini ya belum, masuk aja belum gitu ya, sudah ditolak dulu. Baru mau masuk ke sini ya kecenderungannya ya masih short term memory, hanya sekedar informasi, keluar dari kelas hilang, keluar dari rumah hilang begitu. Nah, ini hal yang harus diperhatikan oleh kita. Penting tetapi sering terlupakan begitu. Ya. Sehingga dari sini nanti Bapak dan Ibu jangan sampai stimulus yang kita lakukan tadi sudah tertolak di sini dulu. Sehingga tidak ada sikap positif yang diberikan oleh anak dan akhirnya mereka tidak bisa diajak berpikir lebih lanjut, bahkan belajar lebih lanjut. Ini menjadi penting buat kita dan juga teman-teman mahasiswa dan siswa perlu memahami ini. Jadi tetap guru kalian pasti berusaha untuk ini, tetapi tetap harus ada kerjasama dari kalian. Jangan hanya ingin disenangkan, tetapi juga bagaimana mendukung guru Anda supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini kuncinya nanti. Kenapa belajar itu harus menyenangkan? Supaya tidak ditolak, sehingga ada emosi yang saling membutuhkan begitu, rasa senang di sana, sehingga ada aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga bisa belajar lebih lanjut begitu. Ya, kemudian inovasi apa yang bisa dilakukan? Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu. Muncullah satu aktivitas belajar yang namanya joyful learning. Karena joyful learning ini sudah melihat dari teori 3-in-1 tadi di dalam otak manusia. Jadi jangan sampai hanya masuk di permukaan kemudian ditolak, belum dirasakan begitu, sebelum mereka belajar lebih lanjut begitu. Sebenarnya muncul dari sana. Jadi joyful learning itu adalah pembelajaran yang melibatkan rasa senang Bapak dan Ibu. Bahagia, nyaman, dari semua pihak dalam satu proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya siswanya sebenarnya, gurunya pun nyaman begitu. Gurunya pun nyaman, kemudian siswanya juga nyaman, ada hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik dan juga antar peserta didik. Prinsipnya adalah ada rasa senang nanti di sana. Bahwa belajar itu harus menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk merasakan bahagia, tertarik dan nyaman di sana tadi, menyenangkan sehingga mereka bisa menggunakan imajinasi mereka dan memicu antusias mereka untuk belajar begitu. Ini sebenarnya konsep joyful learning. Jadi pendekatan pembelajaran yang mengarahkan pada bagaimana belajar itu selalu diawali dengan situasi yang menyenangkan. Belajar itu merupakan proses yang asik. Belajar yang merupakan hubungan yang baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam satu aktivitas belajar begitu. Jadi intinya joyful learning ada di sana Bapak dan Ibu. Bagaimana konsep belajar itu bisa dilakukan secara baik. Nah, sebenarnya berawal dari sini Bapak dan Ibu, kami mencoba untuk merumuskan satu aktivitas belajar supaya aktivitas belajar itu bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini tahun 2018 kemarin saya memikirkan tentang bagaimana joyful learning ini bisa diterapkan supaya yang whole person education tadi bisa diwujudkan begitu. Manusia yang utuh bisa diwujudkan. Tidak hanya pinter, tidak hanya terampil, tetapi memiliki hati yang baik. Akhirnya kami dari tim 3CM, Bapak dan Ibu, berdasarkan konsep dari joyful learning ini, maka kami mengembangkan satu model yang namanya 3CM learning. Nah, apa itu 3CM akan kita lihat bersama-sama Bapak dan Ibu. Seperti yang disampaikan Bu Devi tadi, 3CM itu adalah satu aktivitas belajar atau model pembelajaran yang mengusung bahwa belajar itu harus asik gitu ya. Cool, harus asik. Tetapi harus menantang. Asik itu tidak hanya menyenangkan, tetapi harus nantang gitu ya. Makanya kami gunakannya cool, asik gitu. Karena dia harus menyenangkan dan juga harus menantang. Nah, biasanya kalau mereka sudah berada pada situasi yang ditantang, maka mereka akan bisa mengkritisi dari situasi yang menantang itu. Mereka akan terbuka untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang mereka lihat itu, sehingga muncul kekritisan mereka. Nah, sehingga dari kekritisan mereka itu, ada bagian yang namanya kreatif, nanti mereka akan menghasilkan sesuatu dari pemikiran mereka. Jadi kreatif itu harus difasilitasi Bapak dan Ibu. Mereka tidak akan maksimal pada saat ada di sekolah begitu tanpa ada fasilitas mereka untuk kreatif. Kadang-kadang kita minta kreatif lah.
tetapi kita tidak memberi kesempatan kepada mereka. Yang terakhir, yang terpenting untuk karakternya, Bapak dan Ibu. Sekritis apapun mereka, sekreatif apapun mereka, kalau tidak ada kebermaknaan dalam belajar, maka itu juga tidak akan ada artinya. Disinilah nanti ada yang namanya meaningful, bagaimana mereka bisa merefleksi apa yang mereka dapat dan nilai baik apa yang mereka dapatkan. Begitu. Nah, itulah 3CM, Bapak dan Ibu, yang mengusung konsep joyful learning tadi. Nah, ini yang dimaksudkan. Dan ada 3 bagian penting dalam 3CM itu, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ada hierarki, gitu ya, ada hierarki. Bahwa belajar itu harus dimulai dalam kondisi yang asik dan menantang. Makanya tadi, di bagian reptil tadi ya, otak reptil atau batang otak tadi itu yang harus disentuh dulu begitu. Biarkan mereka bisa menikmati tanpa harus menolak dulu begitu. Jadi kalau sudah mau datang aja udah ditolak, ya sudah gitu. Makanya tadi kenapa saya harus survei dulu berapa banyak yang suka matematika, itu untuk saya melihat sebenarnya bagaimana audiens saya begitu. Dan nanti kita coba lihat dengan cara belajar yang akan saya tunjukkan. Gitu. Jadi harus ada hierarki, senang dulu gitu ya. Makanya ada joyful tadi ya. Jadi harus menyenangkan dulu, tapi harus menantang. Jangan hanya berhenti pada asiknya saja, tetapi harus ada tantangan di sana. Ya, kemudian baru mengkritisi, baru memikirkan apa yang saya bisa buat ya. Nah, dan bagian yang kedua ada kesempatan berkarya, mengajarkan mereka untuk kreatif, Bapak dan Ibu. Menghasilkan produk, menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh mereka dan juga berdampak ke orang lain. Dan jangan lupa, harus ada pembentukan karakter baik ini. Tidak hanya selesai pada output, tetapi pada outcome-nya apa, impact-nya apa buat hidup mereka. Ada sikap positif apa yang bisa mereka dapatkan. Nah, ini yang harus dilakukan Bapak dan Ibu untuk mengubah paradigma mengajar dan juga belajarnya tadi. Jangan sampai hanya berhenti pada informasi tadi sudah ditolak, tapi biarkan siswa mengalami yang namanya belajar dari awal yang asik, tetapi dia ada tantangan di sana, sehingga mereka mau masuk ke sana. Sehingga bagian otak mamalia dan juga korteknya tadi juga bisa kita sentuh, sehingga mereka bisa belajar secara maksimal. Begitu. Ya, kita kasih contohnya, Bapak dan Ibu. Ya, kita mau kasih contoh untuk implementasinya. Nah, ini bagi yang tidak suka matematika, mari yuk belajar matematika dengan cara 3CM begitu. Oke, yang pertama Bapak dan Ibu, karena ini saya akan mengajar ke Ibu Bapak begitu ya. Oke. Sekarang kita akan memulai dalam satu aktivitas yang namanya uji ingatan begitu ya, uji ingatan. Oke, kita mulai. Silahkan ya, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa dengan juga siswa ya. Nanti nanti yang ini belum ya, GoPay-nya nanti setelah ini ya. Saya kasih waktu selama 30 detik Bapak dan Ibu, 30 detik untuk melihat ini ya, melihat ini. Ya, 30 detik dari sekarang. Silakan dicermati betul begitu Bapak dan Ibu apa yang ada di sini. Ya, 30 detik. Kita akan uji ingatan kita. Ini mohon semua raise hand diturunkan dulu nggih, karena nanti raise hand-nya akan kita gunakan untuk permainan kita begitu. Silahkan mohon semua raise hand diturunkan dulu. Oke. Siap? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita mulai sekarang ya. Kita mulai sekarang. Kita tes ingatan kita. Oke. Yang pertama ini namanya bermain dan tantangan. Ya. Ada berapa bilangan 5 yang berwarna putih? Ayo. Halo. Siapa yang paling cepat tadi, Mas Dani? Bisa dibantu Mas Dani? Iya. Yang paling cepat tadi siapa? Saya cek dulu Pak Yudi. Ya. Ya. Untuk Ibu Dewi Kurniawati. Ya, Ibu Dwi Kurniawati. Silakan. Ada berapa yang berwarna putih, Bu?
Halo? Ada yang berwarna putih? 5-nya ada berapa? Halo? Oke, bisa diganti Mas Heni? Siapa lagi? Oh, untuk selanjutnya Ibu Sairenia. Iya, Ibu Sairenia, silahkan. Ada berapa? Ada 3. Ada 3. 3. Oke, kita lihat ya. Ada 3. Cocok. Yang kedua, bilangan yang paling banyak muncul. Ya, bilangan yang paling banyak muncul. Halo? Siapa dulu? Ibu Maria Abdian. Ibu Maria, silahkan. 5, Pak. 5. 5. 5 dan 6. 5 dan 6 atau 5 5. saja? 5? 5. Kita lihat ya. 5 dan 6. 5 dan 6. Oke. Yang berikutnya. Bilangan yang paling besar nilainya. 9. 9 atau 10? 9. 9. Oke, kita lihat. 9. Ingatannya luar biasa. Sekarang kita coba uji bagian yang kedua. Bagian yang kedua, tentukan benar atau salah. Ini khusus untuk siswa sekarang ya, Bapak Ibu gurunya sementara tidak dulu ya. Ini siswanya sekarang, siswanya dulu. Ya, tentukan benar atau salah. Yang pertama, silakan. Ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Salah. Karena 2, 3, 4 itu tuh. Karena sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Ini siapa ini? Suaranya manis banget ini. Siapa? Ayo. Ini 1 bilangan atau 3 bilangan? 1, Pak. Bilangannya berapa? Dari 3 angka. Bilangan yang terdiri dari 3 angka. Wes, mantap, mantap. Ya, itu berapa? 234. Mantap. Sekarang yang kedua. Jadi ini salah ya? Salah. Oke. Kalau jawab salah berarti benar. Yang kedua. ,5. Halo? Salah. Kenapa salah? Ya, kenapa salah? Kenapa salah? Halo, kenapa salah? Ya, 3,5. Kenapa salah? Karena itu bilangan bulat. Bilangan bulat? Yakin? 3,5? Bulat? Harusnya bukan bilangan bulat, Pak. Bukan bilangan bulat. Apakah dia bilangan asli? Apakah bilangan asli? Katanya bulat tidak. Bulat oke, tidak. Apakah dia bilangan asli? Bukan, Pak, bilangan pecahan. Wah, Pak Abdi Tompo. Dia juga bilang bukan bilangan asli, tetapi dia bilangan real, iya. Tapi dia bukan bilangan asli. Karena ini dan ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Yang ketiga. Salah. Kenapa salah? Harusnya itu 4-nya 6 kali. 4 tambah 4 tambah 4. Oh, harusnya 4. 4-nya 6 kali. 4 sebanyak 6 kali begini ya? Iya. Nah, oke. Tapi ini kenapa dulu jadi persoalan ya? Dulu itu tidak hanya guru, tetapi sampai ke profesor tuh. Ini lihat. Ada Profesor Yohanes Surya, ada profesor dari ITB.
mempermasalahkan persoalan tadi begitu. Kira-kira gimana teman-teman ini ya, teman-teman mahasiswa dan juga siswa ya. Ini kan jadi persoalan. Ya, jadi persoalan masuk koran loh ya, masuk media massa juga ramai begitu ya. Tahun 2014 yang lalu begitu. Kira-kira kenapa kok dipersoalkan begitu ya? Ini dipersoalkan loh oleh mereka loh. Kenapa kira-kira? Hasilnya sama. Hasilnya sama. Kita lihat sekarang, yuk. Kita lihat ya, masalahnya apa tuh sebenarnya? Jadi dulu, ya ini. Jadi dulu itu ada seorang kakak yang protes begitu ya. Kakaknya Habibie ya, bukan presiden kita ya. Tapi ini Habibie orang Jogja begitu ya. Tahun 2004 yang lalu begitu. Jadi kakaknya protes ke gurunya. Nah, ini protesnya seperti ini. Nah, coba salah satu siswa bisa membacakan. Ya, salah satu siswa bisa membantu membacakan. Ibu guru yang terhormat, mohon maaf sebelumnya. Ya. Saya kakak dari Habibie yang mengajarinya. Mengerjakan PR di atas. Bu, bukankah jawaban dari Habibie benar semua? Benar semua. Apakah ini apa ya? Hanya karena. Apakah hanya karena letaknya yang terbalik sehingga jawaban Habibie Anda salahkan? Nah, ini luar biasa, kakaknya itu cinta banget sama adiknya gitu ya. Apalagi dia yang ngajari, kasih nilai berapa ini? 20. Luar biasa. Nah, ini protesnya begini. Putri Ya. Kinanti. Ya. Allah. Di sini. Allah. Ini masalahnya di sini. Allahu Akbar. Jadi mereka memasalahkan tentang ini. 4 kali 6 dan 6 kali 4. Kakaknya bilang seperti ini begitu ya. Kakaknya bilang seperti ini. Protesnya. Ini kan sama gitu ya. Ini kan sama, hasilnya sama-sama berapa? 24. Kenapa disalahkan begitu? Nah, sekarang ya anak-anak yang hebat ini yang ada di SMP Kristen 1 juga tadi ya, dan ada di beberapa SMP tadi ya. Sekarang ini gimana jelaskan kakaknya Habibie ini ya? Supaya mereka atau kakaknya Habibie ini paham dan para profesor tadi juga tidak lagi bertengkar gitu loh. Kenapa dipersoalkan gitu ya? Nih, profesornya juga ngomong, ngapain dipersoalkan? Lah wong nilainya sama. Ya, sama-sama 24. Kenapa salah gitu? Ya, sekarang kalau ya teman-teman mahasiswa dengan teman-teman siswa kira-kira. Yuk, kira-kira gimana caranya menjelaskan itu kepada mereka? Nah, ini sudah mulai masuk mengkritisi begitu. Setelah bermain tadi, bermain dan tantangan, fase pertama, cool-nya tadi, baru masuk fase yang kedua yaitu critical, yaitu saatnya mengkritisi. Nah, sekarang gimana pendapat kita? Supaya ini tidak jadi menjadi persoalan dan kita bisa menjelaskan itu dan itu menjadi aturan yang kita pakai gitu. Ya, teman-teman siswa gimana kira-kira caranya? Menurut kalian? Menjelaskannya gimana kira-kira? Menjelaskannya gimana kira-kira? Kalau tadi misalkan ya 6 kali 4. Ini bagaimana menjelaskannya? Kepada kita gitu ya. Jelaskan 6 kali 4 itu artinya apa toh gitu. Karena selama ini kan hanya menghafal ya, hasilnya 24. Hasilnya sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Sorry ya, kok jadi jelek semuanya ini. 4-nya ada berapa nih? 6 ya. Ditambah 4 ditambah 4 lagi ditambah 4 lagi begitu ya. Sebanyak 6 kali. Hanya begini saja. Bagaimana menjelaskan ini menjadi satu hal yang real yang bisa kita deskripsikan dalam satu kejadian gitu. Gimana caranya kira-kira? Supaya tidak dihafal lagi, tidak belajar fakta-fakta lagi, tetapi belajar berpikir. Yo, piye kira-kira? Monggo Bapak dan Ibu guru yang punya pendapat, silahkan. Gimana caranya menjelaskan ini supaya ini lebih bermakna buat anak-anak, tidak sekedar menghafalkan Pak nanti berulang, nah gitu. Kira-kira gimana? Mungkin Pak gurunya boleh ya, Pak? Boleh Pak, ya monggo Pak. Oke. Ini untuk adik. Oh ya itu dulu Pak, ya silakan. Ya. Saya Bu Esti Pak dari Ya. SDLEN. Silahkan. Memang pada waktu saya menjelaskan perkalian itu ada orang tua murid juga bertanya tentang hal ini. Iya. Sehingga saya memberi contoh begini. Ya. Ada 4 kali 6 itu saya
gambarkan begini. Ya. Ada 4 tempat. Ada 4 tempat Ibu ya. Saya gambar nggih. Ya. Ini 6 kali 4 nggih. Yang 4 kali 6 dulu, Pak. Oh, 4 kali 6. Saya ulang Ya. nggih. Saya ulang 4 dulu. tempat. Setiap tempat itu isinya 6. Oke, saya Sehingga ubah Ibu nggih. ya. Jadi saya Sehingga saya buatkan dulu. Ini 4 kali 6 dulu nggih. 4 kali 6. Berarti ada berapa tempat, Bu? ada 4 tempat. 4 tempat. Tempat isinya 6. Isinya 6 ya. Oke. Ya. Saya tulis Begitu, di sini. Pak. Begini kah? Nah, dengan cara begitu, orang tua yang bertanya ini jadi lebih mudeng. Ya. Seperti itu. Sedangkan 6 kali 4 Ya. itu tempatnya ada 6. Tempatnya ada 6. 4. Isinya 4. Oke. Begini kah? Ya. Oke. Nah, dari itu terus kan itu perkalian itu adalah bentuk penjumlahan berulang. Ya, Ya. Pak? Ya. Sehingga kalau yang 4 kali 6 itu sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Ya. Sama dengan 24. Oke. Sedangkan 6 kali 4 itu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Oke. Nah, ini menunjukkan sifat komutatif atau Ya. pertukaran itu, Pak. Oke. Nah, Orang tua yang bertanya itu menjadi lebih jelas seperti itu. Nah, ini yang harus diajarkan ke anak-anak Bapak dan Ibu. Berpikir, menjelaskan dan menyatakan 4 kali 6 itu maksudnya yang seperti apa toh? Jadi mereka bisa membayangkan saya punya 4 tempat. Masing-masing tempat itu isinya 6. Kalau 6 kali 4, ya 6 kali 4, berarti saya itu punya 6 tempat. Masing-masing isinya 4 begitu. Nah inilah nanti kenapa resep dokter itu kemudian menggunakan prinsip ini Bapak dan Ibu. Betul, Pak. Nah, ini yang harusnya diajak berpikir anak-anak supaya mereka bukan hanya berpikir tentang hasil akhirnya, tetapi bicara tentang konsepnya apa, bagaimana implementasinya. Sehingga mereka bisa berpikir ke sana. Kalau tadi mereka mempersoalkan tentang hasil, ya, hasil, maka bagaimana dengan resep dokter ini? Apa bedanya 3 kali 1 dengan 1 kali 3? Ini kan yang diminum sama-sama 3, toh, nggih? Coba bayangkan kalau yang 3 kali 1 itu diminum sekali saja, minum langsung 3. Satunya 1, siangnya 1 lagi, sorenya 1 lagi. Dampaknya gimana Bapak dan Ibu? Dampaknya gimana? Overdosis, Pak. Nah, di situ Bapak dan Ibu. Jadi itulah yang harusnya disentuh hatinya anak-anak begitu. Jadi bukan hanya bicara hasil yang dihafalkan, tetapi mereka bisa merasakan prosesnya dan maknanya apa. Kalau itu dilakukan, maka dampaknya apa? Nah, baru nanti mereka diajak untuk memikirkan ini, Bapak dan Ibu. Setelah mereka diajak mengkritisi ini dan tahu, oh ternyata seperti ini, toh. Baru mereka dicoba. Nah, ini. Coba sekarang. Yuk. Yang bisa menjawab ini dapat door prize.